Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Shalom. Saya masih belum dengar semangatnya. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita hari ini datang dengan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Karena Tuhan, Dia Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini, saya percaya banyak sekali berkat Tuhan yang saudara sekalian rasakan. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, Dia mengalahkan maut, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, keselamatan bersama dengan Tuhan kita. Saya minta kita untuk bersama-sama tundukkan kepala. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kalau kami boleh datang ke tempat ini Tuhan saat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu kepada Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu. Saudara bisa bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Dia yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus, Kau yang termanis Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saya bisa minta Bapak Ibu sendiri dengan kesungguhan nyanyikan, Yesus, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Angkat hatimu, angkat tanganmu bersama. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus, Yesus
jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Sekali lagi, ku cinta selamanya. Ucapkan syukurmu kepada Dia. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kau baik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa hati kita. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian, ada beban, masih ada pemikiran-pikiran, pergumulan-pergumulan di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau tinggalkan. Ketika kita datang ke tempat ini, kita percaya Yesus akan memberikan kita kelegaan. Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan. Jangan takut Bapak Ibu, karena kebangkitan Yesus tidak sia-sia. Amin. Kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Amin. Yes. Bawa hatimu, jangan dengan sepenuh hati, seluruh hatimu kita mau serahkan pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberikan kami kemenangan Tuhan. Ya Tuhan, amin. Kami lebih daripada seorang pemenang. Kami mau katakan Tuhan, saat ini kami tidak takut, karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kami tidak bimbang Tuhan, karena kami tahu siapa Allah kami, yaitu Engkau Yesus. Pusatkan perhatianmu kepada Dia, naikkan penyembahanmu. Yes Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan hatimu. Ku tidak takut, sebab kami tahu Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Kita punya Allah yang hebat, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Dia Yesus, Yesus Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Dia memberi kita kemenangan. Kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Angkat tanganmu bersama, kita sembah Dia. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yang memegang hidup saudara. Yesus memberiku, Dia memberi kita kemenangan demi kemenangan. Yes Tuhan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Saya rindu dari hati setiap kita keluar. Yesus memberiku, sampaikan pada Dia dengan tangan kanan, tangan kanannya yang kuat. Yesus memberiku, kami percaya Tuhan, kemenangan. Yesus memberiku, ya Tuhan, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Janganlah ragu, sebab kita percaya Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Yesus memberiku
beriku kemenangan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta dengan kasih Bu Grace untuk pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami boleh merasakan lawatan Allah turun di tengah-tengah kami. Melalui pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu, kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Yes. Yang percaya di sini bahwa kita punya Allah yang besar, bisa sama-sama katakan amin. Amin. Yes, kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Allah yang besar yang begitu mengasihi kita. Kuasa kebangkitannya memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Dia. Kita mau puji Dia. Yes Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar Tuhan. Kuasa-Mu tidak tertandingi. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah perkasa. Yes, kita punya Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan, kekallah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi, Dia di pihak kita, di pihak kita. Mari angkat tangan kita bersama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada. Dia sudah bangkit. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi Bapak Ibu dengan sepenuh hati. Jilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Saya minta semuanya bisa bertepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Allah kita sungguh Allah yang besar. Dia bangkit karena kasih-Nya untuk kita semua.
Bapak Ibu, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya teringat dengan sebuah lagu. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan lagu ini. Lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh seorang anak muda yang luar biasa. Baru-baru saja anak muda ini dikabarkan meninggal dunia, Bapak Ibu, karena sebuah penyakit. Saya tidak pernah mengenal secara pribadi anak muda ini. Dia usianya lebih muda dari saya, tapi karyanya yang dia ciptakan sungguh memberkati banyak orang. Ketika saya mengikuti bagaimana perjalanan hidupnya sampai dia menciptakan banyak lagu untuk Tuhan, begitu berat, Bapak Ibu. Mungkin saya sendiri kalau menghadapi hal yang seperti itu, saya belum tahu apakah saya bisa sekuat beliau. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu almarhum Melita Sidabutar. Ya, saya sangat menyukai karya-karya. Jadi ketika saya mendengar kabar tersebut, jujur saya merasa sedih, Bapak Ibu. Tapi saya teringat akan lagu yang anak muda ini ciptakan untuk Tuhan. Bagaimana dia menyatakan, Tuhan, Engkaulah penolong yang setia. Ketika kami berjalan, Tuhan, kadang kami tidak tahu apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti kita, Bapak Ibu. Tapi kita percaya Tuhan selalu ada buat kita. Dia menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yes. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya minta kita sambil membayangkan, Bapak Ibu, saat ku berjalan, mungkin kita kadang berjalan tanpa arah. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya ajak kita semua ingat setiap pergumulan, mungkin setiap hal yang Bapak Ibu berusaha rancangkan ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, Bapak Ibu. Tapi melalui lagu ini
Kita mau sama-sama menghayati. Ya Tuhan, hanya terang-Mu Tuhan yang menerangi jalan kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan Tuhan. Bahkan diri kami sendiri tidak bisa kami andalkan. Hanya Tuhanlah yang bisa kami andalkan. Engkau penolong setia. Saat ku berjalan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan dengan imanmu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, Dia penolong yang setia, penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, Kau lebih tahu. Dia yang lebih tahu, Dia yang sanggup. Serahkan semuanya pada Tuhan. Dengan lebih lembut lagi, katakan, Kau lebih tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa kita alami. Sanggup pulihkan hidupku, Yesus Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong yang setia. Kami mau semakin mengenal Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami gak bisa hidup sendiri Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami gak mampu Tuhan. Banyak hal yang akan mengusik pikiran kami Tuhan. Iman kami kepada Engkau bergumulan di dalam kehidupan kami. Tapi saat ini kami mau nyatakan, kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong yang setia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau penolong yang setia. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap, kami bersyukur. Yesus, saya rindu sekali lagi. Kau lebih tahu
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik. Saya undang hambanya untuk maju ke depan, tutup kita dalam doa. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Itu bukan cuma pengakuan kami, hanya Yesus penolong yang setia, tapi pengalaman pribadi kami dalam hidup kami, hanya Engkau penolong kami satu-satunya yang tidak pernah lelah dan bosan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan di minggu pagi ini kami bisa beribadah, kami bisa menerima nasihat firman-Mu kembali, kami bisa alami kekuatan yang baru lagi. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dalam nama Yesus, kiranya setiap jemaat-Mu terus alami lawatan Roh Kudus secara diam-diam di tempat duduk mereka. Mereka alami lawatan-Mu Tuhan, mereka alami perubahan, pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kalau lihat saya nanti dari dekat mungkin agak ada sesuatu yang tidak benar. Kemarin pagi bangun tidur gitu pagi-pagi, tiba-tiba mata kiri saya ini seperti tiba-tiba di dalam itu sakit gitu ya. Tiba di dalam itu sakit kayak kena benturan begitu. Ya memang pernah saya alami seperti itu, tapi saya nggak lihat kenapa, saya nggak merasakan sesuatu. Tiba-tiba istri saya bilang, kenapa matamu kok merah gitu ya saudara. Dan ternyata merahnya itu sampai hitam gitu ya, pendarahan. Nah, waktu kemarin kan enggak ada dokter mata ya, semua pada cuti. Tapi saya sore hari saya ke UGD, klinik mata, ke Rumah Sakit Mata Undaan, ke UGD-nya. Ya sudah dikasih obat, tapi memang enggak bisa langsung, merahnya langsung hilang. Tadi sebelum ke sini saya melayani di gereja yang pertama tadi. Dan waktu pulang saya dikasih obat lagi sama salah satu jemaat, kelihatan saya seperti ini, terus mereka belikan obat, suruh pakai di mobil tadi. Jadi tadi di mobil tak tetesi lagi kan. Ya katanya pakai itu, obat yang tadi dia kasih itu katanya itu sangat manjur. Ya namanya ngomong manjur ya, tak pakai aja sama saya. Tapi ya enggak bisa langsung putih kan saudara. Ya nanti sampai di mobil saya tetesin lagi supaya bisa lebih cepat putihnya. Ya cuman secara penglihatan enggak ada masalah, cuman ya rada ganjel gitu, enggak enak begitu aja. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saudara lihat saya enggak karu-karuan rupanya. Gara-gara mata, ini kan mata tuh pelita tubuh kata firman Tuhan. Toh. Jadi kalau matanya enggak benar itulah mempengaruhi seluruh tubuh mungkin ya. Tapi kita akan belajar firman, dan firman Tuhan itu pasti
firman yang terbaik yang kita dapat dari Tuhan. Saudara rindu dengar firman Tuhan? Saya bersyukur di hari Lebaran, di hari musim liburan begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua masih bisa datang beribadah. Kan banyak gereja kosong kalau model zaman-zaman begini ya. Tapi Bapak Ibu semua setia beribadah, puji Tuhan. Semua kesetiaan saudara Tuhan yang menilai. Kita akan lihat Mazmur 116, ayat 12, 13, dan 14. Mazmur 116, ayat 12, 13, dan 14. Saya minta tolong dibacakan, tolong. Ayat 12 mulai. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepadanya, kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Sebentar, saya ingin membahas ayat demi ayat. Ayat 12 tadi ada satu ayat berkata bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan kepadaku. Ternyata Bapak Ibu pemazmur ini tulis ayat ini bukan cuma asal nulis loh. Tapi memang pemazmur ini sedang bergumul, bukan bergumul dengan masalahnya, bukan. Tapi dia bergumul dengan dengan begini saudara. Dia ini kepingin membalas kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan yang dia sudah alami. Cuman dia enggak ngerti caranya bagaimana. Mungkin saudara bilang begini, wong balas kebaikan Tuhan aja kok enggak ngerti. Ya kamu setialah ke gereja setiap minggu, gitu kan. Kamu kasih persembahan yang banyak aja setiap minggu di gerejamu, gitu kan. Atau saudara bilang, kamu layanan Tuhan aja, itu sudah membalas kebaikan Tuhan. Kan kita kalau mau secara dangkal itu kan kita bisa bilang begitu kan. Balas kebaikan Tuhan itu ya ketika kita melayani Tuhan, gitu kan. Kalau di gereja-gereja yang modern sekarang ini kan melayani Tuhan itu pemain gitar, pemain musik ini kan dapat persembahan kasih gitu kan. Tapi kalau saya itu dari GBT, background saya itu GBT. Zaman dulu tuh enggak ada model gitu-gitu saudara. Terus pemain musik, saya sendiri mulai 8 tahun tuh main piano di gereja. Saya enggak pernah dapat 1 rupiah pun dari gereja sebagai persembahan kasih PK begitu kan. Sekarang kan gereja-gereja semua seperti itu, enggak tahu di sini seperti itu atau enggak. Kalau saya bukan apa, maksud saya gini, saya dulu mengalami puluhan tahun saya di gereja Bethel Tabernakel, saya melayani Tuhan main piano, wis macam-macam, ya jadi guru sekolah minggu, jadi pemimpin kaum muda, jadi pemimpin paduan suara dan segala macam, enggak pernah berharap dapat imbalan apa-apa. Tapi saya justru bersyukur gitu, karena saya lebih tulus hati saya, enggak lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Dan saya tahu kalau Tuhan yang kasih persembahan, berkat buat saya itu jauh lebih banyak daripada yang gereja bisa kasih kan seperti itu. Tapi gereja sekarang enggak loh saudara, maaf loh saya ngomong, ini bukan ngomong apa, saya itu pernah di satu gereja di Surabaya, ya gembalanya itu sudah 75 tahun umurnya, maaf ya dia sudah stroke, jalan aja sudah gemeter-gemeter gini, naik mimbar panggung yang ya sekian ini, enggak tinggi kan saudara, enggak ada trap lagi cuma sini, itu harus dituntun gini ya, kalau enggak dituntun oleng gini ya, sudah kondisinya sudah seperti itu. Tiba-tiba pada satu hari Minggu dia datang, saya duduk di sebelahnya, lalu dia bilang gini sama saya, Pak James minta maaf ya, hari ini persembahan kasihnya Bapak ini berkurang, gitu, enggak seperti biasanya, karena Bapak lihat jemaat saya ini mengalami kemunduran yang total. Karena apa? Karena semua pelayan-pelayan musik, semua WL, semua singer yang biasanya dapat PK itu dibajak sama gereja lain. Lalu dikasih janji, kamu di gerejamu itu berapa? Gitu misalkan 100 gitu ya, 100.000. Oh kamu ke sana, tak kasih 250.000. Langsung gelondongan gitu saudara, tahu gelondongan? Pindah semua gelondongan ke sana. Dan hari itu memang saya lihat sesuatu yang lain di mimbar ini, yang WL itu gemeter gini. Kalau saya gemeter bukan karena apa, karena gemeter memang saya ini
punya sakit tremor, saudara. Saya ini punya sakit tremor, itu turunan dari papa saya, enggak tahu turunan kok turunan penyakit gitu ya. Papa saya itu gemeter gini, tremor dari muda. Saya dari SD itu seperti ini. Dan semakin tambah usia, semakin kelihatan gitu. Apalagi kalau lagi nervous, kelihatan banget gitu ya. Tapi yang saya lihat WL ini, loh kok gini? Yang singer itu anak kecil-kecil gitu, sekolah minggu, yang sudah agak remaja, setengah remaja, belum jadi remaja, benar-benar belum. Yang main drum itu keliru semua, matnya itu keliru semua. Saya kan orang musik, dengar kayak gitu tuh terganggu telinga saya, maaf. Jadi saya lihat hari itu memang, gak karu-karuan ini. Jadi saudara tahu, ketika mereka pindah semua, jemaat itu banyak yang terus dilayani dengan junior seperti itu. Jadi mempengaruhi jumlah jemaat, persembahan menurun, pemasukan income menurun, terus dia minta maaf sama saya. Kasih PK sama saya itu turun, juga ikut turun. Saya tuh, saya ini sampai sedih ini. Aduh Pak, saya ini bilang ini, saya ini melayani Tuhan tuh enggak lihat gitunya, saya ini gini. Jangan ngomong PK tuh rasanya kok tabu bagi saya gitu loh, ngomong PK turun, PK naik gitu kok kayak orang mau kerja tawar-tawaran. Sekarang ini kan musim habis lebaran toh, terus banyak pembantu, banyak nyonya-nyonya rumah tangga tuh yang kehilangan pembantunya enggak balik lagi, terus banyak pembantu baru gini, ngelamar. Saya dikasih berapa sama dikerja di sini gitu kan. Tawar-tawaran, oh gini 1,8, oh enggak mau, saya minta 2 juta, oh gini. Kok kayak gitu loh pikir saya ini hamba Tuhan bukan mikirin kayak gitu-gitu gitu toh. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau saudara bilang pada satu hari, kamu melayani Tuhan aja, itu sudah bisa membalas kebaikan Tuhan. Atau kamu kamu setia di gerejamu, kamu support, dukung dana di sana, kamu sudah bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi ternyata pemazmur ini tulis ini, dia tidak bisa menemukan cara yang sangat tepat untuk membalas kebaikan Tuhan itu kayak apa. Ya. Sampai dia tulis di situ, ayat 13 tolong dibaca. Ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ya, terus 14 sekaligus. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak Ibu kalau kita lihat ayat 13, seolah-olah pemazmur ini mendapatkan ide untuk membalas kebaikan Tuhan itu bagaimana. Ya. Dia bilang gini, aku akan mengangkat piala keselamatan, aku akan menyerukan nama Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, aku akan membayar nazarku di depan semua umat. Kelihatannya dengan 3 ini dia mendapatkan satu ide, oh ternyata ini toh bisa membalas kebaikan Tuhan. Bukan. Dia punya ide ini ternyata ini pun belum bisa membalas kebaikan Tuhan ternyata. Bapak Ibu. Apa artinya aku akan mengangkat piala keselamatan? Ya, Bapak Ibu tahu kalau saudara hari ini sudah duduk di gereja ini, saya kasih tahu ya Bapak Ibu, jangan pernah menyia-nyiakan. Jangan pernah begini, jangan pernah saudara itu tidak bersyukur. Kan kita gini, kita ini sudah dipanggil sampai di gereja sini, GBT EK, ya toh. Saudara harusnya tuh bersyukur, karena gini, Tuhan itu taruh aku di tempat ini bukan kebetulan. Mungkin melalui si A, si B, aku bisa sampai di sini. Dan aku bisa dibimbing di sini, aku bisa diarahkan, aku bisa didewasakan imanku di sini, saudara bersyukur, itu kasih karunia. Ini bukan main-main, banyak orang jemaat kan menganggap remeh, bisa di sini, bisa di sana, bisa di mana, kan gitu toh. Itu artinya saudara enggak bersyukur. Dan saudara harusnya bersyukur gini, saudara ada di gereja ini, saudara didewasakan imanmu, ditumbuhkan imanmu, saudara diajar kebenaran, saudara dulu enggak ngerti ini, saudara ngerti, saudara dulu enggak seperti orang buta berjalan, sekarang saudara melihat, mata saudara ngelihat, oh ngerti ini benar, ini salah, ngerti, oh saudara bisa berubah hidupmu. Bersyukur, tertanam mau di situ. Dan saudara kalau sudah ada di sini, berarti saudara harus memastikan bahwa engkau sudah mengalami keselamatan, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ya. Mungkin saudara sudah terima Yesus, saudara sudah dibaptis, selam di sini, dan saudara diarahkan rohanimu, enggak rohaninya cetek-cetek gitu enggak, tapi rohanimu semakin
dewasa, semakin dalam lagi. Saudara harusnya bersyukur. Saudara tahu, mengangkat piala keselamatan ini artinya apa? Ya, mengangkat piala keselamatan itu artinya gini, kemanapun engkau pergi, engkau harus memberitakan keselamatan itu. Tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Kan saudara kadang-kadang kita sudah selamat, kita ya sudah puas. Bersyukur Tuhan, aku sudah selamat di dalam Yesus. Gitu kan. Aku sudah bisa melayani. Tapi lo banyak jiwa-jiwa di Surabaya, Bapak Ibu tak kasih tahu ya. Saya mau ngomong nih, fakta yang ada di Surabaya. Di Surabaya ini mulai viral loh. Viral, beritanya viral. Ada gereja yang pelayan-pelayan Tuhannya nih ditarget. Kamu, apalagi pemimpin-pemimpin sel grup, komsel itu, entah namanya mereka bukan komsel, bukan sel, tapi ya seperti itu sel kelompok-kelompok kecil, semua pemimpin-pemimpin itu target. Kamu 1 bulan harus bawa jiwa baru ke gereja ini. Jiwa baru itu enggak tahu dari mana, dari gereja, pokoknya dari gereja manapun, tarik semua ke gereja sini. Saudara, sampai ada 1 orang bilang begini, ketemu saya, aku sudah enggak ke gereja situ katanya ini. Loh, padahal gerejanya besar. Gerejanya besar. Saya ngomong sini semua tahu. Saya enggak perlu ngomong namanya. Saudara minta hikmat Roh Kudus saja supaya tahu. Gitu kan. Tapi saya enggak usah minta hikmat Roh Kudus, saudara pasti sudah tahu. Gerejanya besar. Wah, ribuan, Semarang. Wow, gitu kan saudara. Wow, orang kaya-kaya semua datang ke situ. Tapi 1 orang bilang ini, aku sudah enggak ke gereja sana. Kok? Kan gitu. Loh, kenapa? Capek aku. Benhari aku dimarahi terus. Kalau target tuh enggak masuk tuh dimarahi terus. Benhari ketemu tuh enggak pernah tanya. Ya apa kamu, kerjaanmu, kasih support. Namanya orang hidup ini kan masih ada masalah gitu toh. Gereja ini kan sebetulnya menolong kita, kadang-kadang kita lemah, iman kita dikuatkan. Ketemu tuh langsung, kamu dapat jiwa berapa? Dapat mana? Gereja mana aja? Ambilin pokoknya tuh orang gereja manapun tarik ke sini. Saya tuh tadinya enggak percaya Bapak Ibu. Kok ada gereja seperti itu? Kalau tarik jiwa baru yang belum dalam Yesus, itu saya setuju. Saya setuju. Ternyata tuh saya ini ngalami sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya ini punya adik sepupu saya ini gadis tapi sudah tua, sudah umur 40 tahun lebih. Masih gadis, belum menikah. Lalu oleh pertolongan Tuhan dia ketemu jodohnya dengan seorang duda. Adik sepupu saya ini ketemu jodohnya sama seorang duda, tapi duda istrinya meninggal. Boleh toh kawin lagi? Nah, duda ini punya 2 anak laki-laki yang sudah 20 tahun lebih, sudah perjaka gitu. Nah, namanya adik saya sepupu ini kan pihak wanita, waktu dia menikah saya berkati mereka. Saya berkati, terus ini kan masuk ke rumah yang laki, ke rumah duda itu toh? Ya. Tapi ternyata 2 anaknya suaminya yang sudah perjaka 2 orang itu punya komsel gereja itu. Artinya gini, rumahnya itu dipakai komsel gereja itu. Gitu ya. Ya, tapi dia sebagai ibu mama yang baru gitu ya, bantu kalau ada komsel itu yang melayani gitu ya. Ambilkan minum gini. Tapi dia ini bukan gereja sana. Dia ini full timer di gereja lain, full timer di gerejanya papanya. Papanya tuh pendeta, tapi sudah meninggal. Dia ini full timernya, anak perempuannya jadi dari papa yang meninggal itu. Terus gini, ada satu coachnya itu bilang begini, Ci, kamu gereja mana? Oh, aku full timer gereja A gitu. Kamu enggak usah, kamu pelok gereja sini ya, melok komsel sini ya, gitu saudara. Ternyata adik saya sepupu itu juga ngalami seperti itu. Dia cerita, lucu ya, aku nih lo bilang full timer gerejaku, enggak peduli full timer, suruh tinggal full timernya, suruh melok gerejanya mereka. Oh alah, saya bilang begitu. Saudara, itu lagi marak di Surabaya, Dan memang banyak orang yang tertampung di gereja itu gitu. Jadi gereja itu besar sekali di mall begitu. Ya saudara, wah kalau sudah minggu begini ini mallnya tuh sudah enggak dapat parkir itu. Orang mau belanja-belanja enggak berani. Karena kena gereja itu sudah wis full apa itu namanya? Full parkingnya tuh full. Dan saya cuma ingin sampaikan pada saudara gini,
Mengangkat piala keselamatan itu artinya memberitakan keselamatan kepada siapa? Orang-orang yang butuh Tuhan, yang belum kenal Yesus, yang hidup terkapar seolah-olah hidup dalam kondisi yang tanpa pertolongan mungkin. Itu bawaan. Saudara, pada satu hari mungkin di sini ada satu orang bilang begini, Pak Yohanes, Bu Grace, saya ada 15 orang yang mau terima Yesus. Wow, karena dia mungkin mau mengangkat piala keselamatan, dia memberitakan keselamatan kemana-mana, dia tarik jiwa-jiwa baru, akhirnya ada 15 orang yang siap dibaptis bersama-sama. Ya, saudara, gereja kalau lihat orang kayak gini gimana? Wah, ciamik orang nih. Ini orang nih harus dihargai, jangan sampai kecewa nih. Dia narik jiwa itu enggak main-main, bukan cuma 1-2 orang, sekaligus 15 orang. Iya toh? Lalu saudara bilang gini, wah hebat nih orang. Ini loh membalas kebaikan Tuhan tuh kayak gini. Saudara tak kasih tahu ya, sampai pun kalau ada orang seperti itu, bisa langsung balas kebaikan, maksudnya bisa menarik jiwa baru belasan orang mungkin, itu ternyata kita belum bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara itu. Tak kasih tahu. Lalu saudara bilang apa? Loh, kalau kayak gitu ya, ngapain aku repot-repot sama Tuhan? Ngapain aku setia-setia sama Tuhan? Saudara jangan ngomong begitu. Kita membalas kebaikan Tuhan nggak bisa, tapi kita bisa apa? Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara apapun, engkau tarik jiwa baru, itu tanda engkau bersyukur. Saudara tahu enggak? Kita membalas kebaikan orang tua kita aja kita enggak bisa loh. Ya saudara, karena apa? Ada satu pepatah bilang gini, hutang budi itu enggak bisa dibayar, dibawa sampai mati. Pernah dengar ya pepatah bilang gitu? Saudara, saya mau ngomong sama saudara, kita sama Tuhan bukan hutang budi. Hutang budi itu cuma sama manusia. Kita sama Tuhan itu hutang apa? Hutang nyawa. Bisa bayar nyawa? Enggak bisa. Makanya saya ngomong sama saudara, untuk saudara membalas kebaikan Tuhan enggak bisa. Saudara bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal, itu cuma tanda ucapan syukur kita, tapi lakukan dengan baik. Balas kebaikan Tuhan wis enggak bisa, bersyukur ya enggak. Wis opo gitu saudara. Ya, jadi hari ini kita belajar yang pertama, ternyata dia punya ide pemazmur mengangkat piala keselamatan ini bukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang kedua, aku akan menyerukan nama Tuhan. Ini artinya gini, banyak orang Kristen dengar ya Bapak Ibu, banyak orang Kristen ketika hidupnya baik-baik, ketika dia ada di puncak hidupnya, dia bilang, wah Tuhan itu baik. God is good gitu kan. Macam-macam omongan kita. Wah dia semangat. Tapi kondisi banyak kadang-kadang turun, hidup tidak menentu, ada di titik nol mungkin, ada di titik minus mungkin. Bapak Ibu ngomong apa? Bisa? Tuhan baik, acung jempol, God is good, bisa? Tidak bisa mungkin. Tapi Bapak Ibu tahu ya, sebagai orang Kristen yang mau bersyukur sama Tuhan, ngerti? Dalam kondisi apapun engkau tetap berkata, Tuhan itu baik. Tidak tertandingi kebaikannya. Menyerukan nama Tuhan itu artinya begitu. Yang ketiga, aku akan membayar nasarku di depan semua umat. Saudara lihat, nasar itu kalau istilah lain itu janji. Tapi kalau ngomong sama Tuhan, itu lebih cocok dengan kata nasar, bukan janji. Sama manusia janji. Saudara tahu enggak, Pengkhotbah 5 bilang begini, jangan sampai karena kamu enggak menepati janji sama Tuhan, Tuhan akan merusakkan, aku akan merusakkan pekerjaan tanganmu. Bapak Ibu, pernah terjadi gini, ada satu keluarga, ya, satu keluarga dia mengalami kesulitan, uangnya diciak orang, ya, nggak tahu berapa banyak. Akhirnya dia bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau orang itu bayar uang saya, aku akan beliin gereja 1 unit mobil untuk pelayanan. Bapak Ibu, kelihatannya kalau kita ngomong sama Tuhan kan enggak didengar siapa-siapa. Ya kan? Makanya di Pengkhotbah 5 itu lebih baik ada saksinya gitu kan. Ngomong seperti itu.
Kita kadang-kadang ngomong sama Tuhan, kalau kita punya satu tipe kita nih sanguin itu kan kadang kalau seneng janji-janji gitu kan. Kalau lagi seneng janji itu, tapi kalau sudah enggak ya maksrut gitu kan. Lupa semua. Sama manusia no problem mungkin seperti itu. Tapi jangan main-main janji sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, keluarga ini janji kalau uangku balik, bilang sama Pak Pendeta, bilang sama istrinya, Pak Pendeta, Pak Gembala, doakan ya biar uangku cepat balik. Gereja tak beliin mobil satu buat pelayanan. Pendeta dia ngomong gitu nggak Pak? Doa toh kenceng toh supaya dapat mobil toh. Kenceng doanya saudara. Wow, Tuhan tolong Tuhan supaya uang itu kembali. Ternyata memang kembali bukan dari orang yang membawa uang itu. Tapi kembalinya itu dari hal lain. Tuhan itu kasih puluhan kali lipat dari yang hilang itu. Istrinya ngomong gini, Pak, kamu jangan lupa lo ya, tepat ono lo nasarmu sama Tuhan. Sekta gitu ya. Orang Surabaya atau orang Malang kan bahasanya gampang toh, sekta gitu toh. Terus ya wes, Pak Gembala tanya, "Kenapa kabarnya?" "Ya sik Pak," gitu ya. Kalau sama gembala mungkin ngomong sekta itu sik rotok kasar ya. "Ya sik Pak," gitu kan. Akhirnya istrinya ingatkan lagi berapa bulan kemudian, "Pak, kamu lang anu lo ya. Hari ini Bapak Ibu, tak kasih tahu ya, tidak pernah dia bayar nasar itu. Hari ini dia punya, satu mobil pun tidak punya. Satu mobil pun tidak punya. Saya ngomong gini ini bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, cuman kasih kebenaran kepada saudara. Ngajari firman sama saudara. Kalau saudara bernasar, tepat ono. Jangan pernah menunda-nunda kata firman Tuhan, jangan pernah tidak menepati kata firman Tuhan. Ngerti? Memang kekuatan nasar itu luar biasa. Memang kekuatan nasar itu, tapi bukan dibuat-buat. Pada saat kita dalam pergumulan yang sangat berat, tiba-tiba mungkin Roh Kudus mendorong kita untuk bernasar sesuatu, lakukan. Bukan dengan emosi. Dengan satu dorongan Roh Kudus, tapi ingat, tepati. Kalau itu sudah terjadi, tepat ono. Jangan bermain-main. Kekuatan nasar luar biasa. Mungkin dengan nasarmu persoalanmu segera selesai. Tapi jangan anggap ini bisa dipermainkan nasar sama Tuhan. Oh Tuhan kan enggak ketok, enggak krungu. Padahal kita selalu denger toh. Selalu tahu toh bahwa Tuhan enggak pernah tuli, Tuhan enggak pernah tidur. Dia selalu tahu apa yang kita ucapkan. Tapi kita kadang-kadang enggak ngerti, kita enggak ketemu Tuhan secara muka-mukaan gini, kita anggap sama Tuhan itu nanti bisa ditunda. Sama Tuhan nanti bisa gini ini. Awas, hati-hati. Ternyata pemazmur lakukan 3 ini bukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Enggak bisa. Tapi dia cuma untuk bersyukur. Bapak Ibu, saya cuma ingin ngomong sama saudara. Kalau saudara punya kemampuan apa, berikan kepada Tuhan yang maksimal. Kalau saudara punya kemampuan otak yang brilliant, saudara pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya kemampuan potensi untuk bermain musik, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mungkin bilang enggak punya apa-apa, enggak mungkin lah. Setiap orang pasti punya kemampuan. Saudara bisa, kalau saudara tadi saya bilang, kalau saudara sudah dipanggil menjadi jemaat GBTEK di tempat ini, lakukan dengan sungguh-sungguh, setiao di sini dengan sungguh-sungguh. Jangan merendahkan, jangan pernah menganggap remeh. Dibanding-bandingkan gereja sini sama gereja sana, gereja sini. Saudara, itu namanya enggak menghargai. Itu namanya engkau sedang memandang rendah. Karena saudara jadi jemaat di sini pun itu anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, saudara enggak bisa sampai tempat sini. Ya saudara, saudara mau ke gereja yang ribuan orang, yang semarak, yang kelihatannya wow gitu saudara. Enggak ada yang ngurusi saudara di sana. Ada satu pepatah bilang ini, tokoh rohani enggak tahu kalau kamu susah. Seorang tokoh rohani enggak tahu kamu susah. Tapi seorang bapak rohani akan mendampingi ketika kamu susah. Wow, itu saya terinspirasi dengan kata-kata seperti itu. Kan sekarang banyak orang bilang gini toh, senang pergi gereja rame-rame. Siapa yang kenal kamu di sana?
Kamu susah, siapa yang doain di sana? Mau ngomong sama siapa? Ngomong sama temanmu yang bawa di sana. Wah, podo susah nih, aku ya susah, podo susah, sembuh karo. Kadang-kadang kita disambati sama orang kan bisa bilang begitu. Ya, tapi seorang bapak rohani, seorang ibu rohani mendampingimu saat engkau susah. Jangan pernah bilang begini, aku enggak pernah susah Pak. Oh, kita enggak bisa tahu hidup di dunia ini kayak apa. Kadang kita bisa senang, kadang-kadang satu waktu kita bisa susah. Tapi ketika engkau jadi satu jemaat yang tertanam di satu tempat, Bapak Ibu rohanimu yang mendampingimu, sampai engkau kuat, sampai engkau melewati masa-masa susahmu dengan kemenangan. Itu yang kau harus pandang. Itu sebuah anugerah yang kau tidak bisa remehkan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kesimpulannya gini, tidak ada satu hal yang kita bisa buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Kalaupun hari ini engkau masih mengalami kesusahan, tapi di balik itu semua kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis untuk kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk gereja ini. Kita bersyukur untuk Bapak Ibu rohani. Pernahkah engkau bersyukur untuk itu? Tiba-tiba Roh Kudus mendorong saya untuk bicara soal ini kepada saudara. Pernahkah saudara bersyukur? Kalau saudara bersyukur untuk pekerjaan, untuk rumah, untuk suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, itu mungkin ya. Tapi pernahkah engkau bersyukur untuk Bapak Ibu rohanimu? Untuk tempat ini. Di sini engkau digembalakan. Di sini engkau diperhatikan. Itu bukti kebaikan Tuhan. Itu bukti kebaikan Tuhan. Jangan suka menfitnah. Jangan suka berkata-kata negatif. Kalaupun ada 1-2 orang berkata-kata negatif tentang gereja ini atau apa, kau harusnya menepis itu semuanya. Tidak ikut nimbrung di sana. Itu artinya engkau sedang menikmati kebaikan Tuhan. Dan tidak ada satu kebaikan Tuhan yang kita bisa balas. Dengan apa ku balas kebaikan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita berdiri sama-sama, dari atas kita nyanyikan lagi. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jangan pernah lupa Bapak Ibu untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi lakukan nomor satu, beritakan keselamatan pada orang-orang yang membutuhkan Yesus. Itu tanda ucapan syukurmu kepada Tuhan. Yang kedua, serukan nama Tuhan dalam kondisi apapun dalam hidupmu. Jangan kau menyerukan nama Tuhan cuma dalam 1-2 kondisi saja, situasi saja. Apapun. Dan yang ketiga, kalau engkau pernah bernasar, tepati nasarmu. Kalaupun nasar yang kau harus bayar kepada Tuhan itu terhitung dengan nilai uang yang besar, engkau tidak bisa bangga dengan itu. Karena itu cuma ucapan syukurmu aja. Engkau tidak bisa mentang-mentang. Engkau bisa kasih persembahan besar di gereja. Engkau bisa kasih persepuluhan besar di gereja. Saudara mungkin mulai bangga. Saudara mulai mungkin agak tinggi hati. Tapi itu cuma memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu apa yang kita bisa kasih kepada Tuhan? Tidak ada yang bisa kita kasih kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan itu terlalu nyata. Kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang kita hormati. Kami bersyukur. Mungkin Roh Kudus ingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah engkau alami. Ucap syukur untuk itu. Jangan cuma ucap syukur dengan mulutmu, tapi Tuhan butuh tindakanmu dalam ucap syukur. Tuhan butuh tindakan dalam kita mengucap syukur. Kalau dengan mulut, semua orang bisa. Dengan kata-kata tok, semua orang mampu. Jangan pernah sombong ketika engkau bisa melakukan yang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah sombong ketika engkau bisa melakukan ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan. Yesus,
firman-Mu yang hamba taburkan malam pagi ini Tuhan boleh memberi sebuah pengertian yang baru ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu dengan cara apapun. Kami nggak mampu membalas kebaikan-Mu dengan cara apapun. Ya rana barawa syakara rama. Kami bersyukur. Ya takapakara wasyakara rama. Ya rakakapakara wasyakara. Kami bersyukur Bapa. Oh Tuhan, inilah hati kami, inilah kehidupan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan sudah memberikan nyawamu untuk mengganti dosa-dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh mendapat kedudukan sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh menjadi biji oh Tuhan kesayangan-Mu. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami diingatkan kembali, agar kami boleh mengangkat piala keselamatan kami. Kami mau membagikannya kepada semua orang lain. Oh Tuhan, sehingga banyak orang boleh dibawa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, biarlah ucapan syukur kami bukan hanya ketika kami senang, bukan hanya ketika kami diberkati, bukan hanya ketika kami sehat. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, mau berkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati kami semua juga, sehingga dengan berkat dan anugerah Tuhan, kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam iman, makin mengenal Tuhan dan merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya, nasar-nasar kami dalam tangan-Mu. Kami memenuhi untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk mempersiapkan persembahan kita. Persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita. Sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi kita bisa bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa. Saya minta dengan kasih para petugas untuk membantu kita dalam persembahan. Kita pujikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyatakan kembali rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, nyatakan bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi dengan mengangkat tangan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dia Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Saya minta dengan kasih Payu untuk pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepadamu untuk semua yang kau berikan dalam hidup ini. Oh Tuhan, tidak ada lain selain semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Inilah hidup kami yang sudah kau miliki. Kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biar dengan penyertaan Tuhan, dengan anugerah Tuhan saja, kami boleh senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah persembahan kami yang mewakili kehidupan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, sehingga Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mendoakan untuk saudara kami yang saat ini Tuhan sedang berada di rumah masing-masing. Oh Tuhan, ada beberapa mereka yang sakit. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami teringat untuk Ibu Susi yang saat ini masih ada di rumah sakit dan rencana tanggal 16 akan menghadapi operasi. Mari Tuhan, jamah hidupnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Jimmy Budiman. Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan dalam segala kelemahannya. Tuhan yang akan menaungi, Tuhan akan mengangkat sehingga imannya tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Tante Kyo, untuk pemulihan kesehatan Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta. Oh Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Yakin percaya Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah berkarya, Tuhan akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yakin percaya Engkau mau menjamah juga hamba-Mu Bapak James yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dalam hidupnya, sehingga hanya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan lindungi dan sertai kami, bahkan berkati kami semua. Untuk saudara kami yang saat ini sedang bepergian, yang ada di luar pulau, yang ada di luar kota. Oh mereka yang saat ini sedang Tuhan melakukan perjalanan-perjalanan, Tuhan juga menyertai, melindungi mereka. Dan sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat dan anugerah daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan memberkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia
damai sejahtera Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera Tuhan Yesus berkati. Mari kita memasuki saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berjanji melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Silakan duduk kembali, saudara.